got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Mahar Cinta Pria Impoten. Bab 008. Sore itu, langit di atas kediaman Argantara tampak begitu teduh. Awan-awan lembut menggantung di cakrawala, sementara cahaya matahari mulai condong ke barat, menebarkan warna keemasan di antara pepohonan. Burung-burung kecil berkicau di sekitar taman belakang rumah, seolah ikut menyambut suasana damai yang sudah lama tak terasa di tempat itu. Dari arah dapur, terdengar suara tawa kecil. Arum tengah membantu Revano menata kue dan beberapa gelas kecil jus jeruk. Sejak tadi bocah itu bersemangat ingin piknik sore di taman belakang. Lah bahkan meminta agar mama membuatkan roti isi telur kesukaannya. Papa Regan harus makan banyak, kata mama kemarin papa belum kuat jalan jauh, ujar Revano polos sambil menata sendok plastik di atas piring. Arum menoleh, menatap wajah kecil anaknya yang kini tampak jauh lebih ceria dibanding beberapa minggu lalu. Hatinya menghangat tanpa bisa menahan senyum. Papa sudah jauh lebih baik sekarang, balas Arum lembut, tapi iya, kamu benar. Papa harus makan banyak biar cepat sembuh. Revano menegakkan badan, matanya berbinar. Aku bantu papa sembuh, Ma. Aku mau jadi dokter kayak Papa Gavin. Senyum Arum sedikit menurun ketika nama itu disebut. Lah menunduk, menatap roti di tangannya. Papa Gavin orang baik, ya. Gumamnya pelan. Ya, dia baik banget. Tapi aku juga sayang Papa Regan, jawab Revano spontan, seolah menyadari perubahan raut ibunya. Kalimat polos itu seketika menghapus kegamangan di dada Arum. Lah mendesah lega, lalu mengusap lembut kepala anak ria. Kalau gitu, yuk kita ajak papa makan di taman, katanya kemudian. Sementara itu, di taman belakang, Regan sedang sibuk menata sesuatu. Lah masih tampak lemah, tapi semangatnya seperti anak muda. Di tangan kirinya, ada keranjang kecil berisi lilin aromaterapi yang sudah ia minta disiapkan dari siang tadi. Di tangan kanannya, ia membawa selimut piknik berwarna krem muda yang dulu sering digunakan Arum saat mereka masih tinggal di rumah itu. Oma Hartati berdiri tak jauh darinya, tersenyum melihat tingkah cucunya. Kau yakin kuat jalan-jalan sore begini? Tanyanya lembut. Regan menoleh, tersenyum tipis. Kalau cuma begini, aku kuat, Oma. Lagi pula, aku janji sama diriku sendiri. Begitu bisa berdiri lagi, hal pertama yang mau aku lakukan adalah bikin Arum tersenyum. Oma mengangguk, mata tuanya berembun. Lah tahu, cinta cucunya pada Arum tak pernah padam meskipun sempat terhalang oleh kesalahan masa lalu. Jangan buat kesalahan lagi, nak. Arum itu perempuan yang mencintaimu dengan cara paling keras yang bisa dilakukan seorang wanita. Kalau kali ini kau sampai menyakitinya lagi. 2. Aku nggak akan, Oma, potong Regan cepat, suaranya tegas namun bergetar. Kali ini aku mau menebus semuanya. Oma mengusap bahunya pelan. Kalau begitu, Oma akan bantu. Tapi biarkan cinta kalian tumbuh alami, jangan dipaksa. Regan menatap ke arah rumah. Di sana, tampak pintu belakang terbuka dan langkah kecil Revano muncul bersama Arum. Mata Regan melembut, bibirnya terangkat menampilkan senyum yang begitu dalam, senyum yang dulu jarang sekali ia tunjukkan. Kayaknya mereka sudah datang. Gumamnya, Papa Regan. Teriak Revano sambil berlari kecil ke arah ayahnya. Lah menenteng roti di satu tangan dan gelas jus di tangan lainnya, membuat langkahnya agak oleng. Pelan-pelan, sayang, Arum memperingatkan dari belakang. Tapi bocah itu sudah lebih dulu tiba di depan Regan dan langsung memeluknya erat. Regan tertawa pelan, membalas pelukan itu sambil jongkok. Wah, ini siapa yang bawain makanan sebanyak ini? Aku sama Mama, jawab Revano dengan bangga. Kita piknik sore, katanya Mama biar Papa happy. Regan menoleh pada Arum yang baru saja sampai. Pandangan mereka bertemu dan dalam sekejap,
ada keheningan kecil di antara keduanya. Arum tampak canggung, tapi tatapan lembut Regan membuatnya sulit berpaling. "Makasih," ucap Regan akhirnya. "Untuk apa?" tanya Arum pelan. "Untuk datang. Untuk mau tinggal di sini. Untuk ngasih aku kesempatan lihat kalian tertawa di depan mataku lagi." Arum menunduk, menahan sesuatu di dadanya. "Aku cuma ingin Revano punya keluarga lengkap. Jangan pikir yang aneh-aneh. Tapi aku tetap berterima kasih," Regan menambahkan lembut. Suasana sore itu begitu tenang. Mereka bertiga duduk di atas selimut, menikmati roti buatan Arum dan tawa kecil Revano yang terus bercerita tentang mainan barunya, tentang kucing di taman depan, bahkan tentang mimpi semalam di mana Papa Regan terbang pakai balon. Regan sesekali menatap Arum diam-diam. Cahaya matahari sore memantul lembut di rambut perempuan itu. Ada kehangatan yang membuatnya seperti kembali ke masa lalu, masa ketika semua masih sederhana. Ketika ia dan Arum hanya dua orang yang saling mencintai tanpa beban nama besar dan ego. "Aku beli ini waktu di mall kemarin," kata Regan tiba-tiba, mengeluarkan sesuatu dari saku kemejanya. Arum menoleh, sedikit heran. "Apa itu?" Regan membuka kotak kecil berwarna hitam, memperlihatkan sepasang cincin baru. Cahaya sore memantulkan. "3," kilaunya dengan lembut. Arum tertegun. "Regan, aku..." "Dengerin dulu," potong Regan cepat. "Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku tahu mungkin butuh waktu lama buat kamu benar-benar bisa percaya lagi. Tapi cincin ini..." Lah menatap cincin itu lama, lalu menatap Arum. "Ini bukan cuma lambang janji, Rum. Ini pengingat bahwa aku masih di sini. Bahwa aku akan terus berjuang, sampai kamu benar-benar bisa tersenyum tanpa takut aku bakal nyakitin lagi." Arum terdiam. Matanya berkaca, tapi ia menahan diri. "Kamu nggak perlu lakuin semua ini, Regan. Aku udah cukup berterima kasih kamu mau berkorban buat Revano." Regan tersenyum samar. "Aku nggak berkorban buat dia aja. Aku berkorban buat kita semua." Suaranya tenang, tapi penuh ketulusan yang membuat dada Arum bergetar. Revano yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Papa mau nikah lagi sama Mama, iya?" tanyanya polos. Arum langsung memandangnya. "Revano, itu bukan." Tapi Regan tertawa kecil dan mengelus kepala anaknya. "Doain aja, ya, supaya Mama mau." Revano tersenyum lebar, seolah mendapat ide besar. "Kalau gitu aku yang jadi pengiringnya, ya. Aku mau pakai jas kayak Papa." Arum menatap bocah itu tak kuasa menahan tawa di sela air mata. "Kamu ini, ada-ada aja." Regan ikut tertawa, tapi pandangannya tak pernah lepas dari Arum. Di balik senyum itu, ada harapan yang tumbuh, harapan kecil yang mulai menemukan cahaya setelah sekian lama terbenam. Matahari semakin turun. Cahaya jingga mulai berubah menjadi temaram. Arum berdiri, merapikan piring-piring plastik yang tersisa, sementara Revano sibuk mengejar kupu-kupu di dekat bunga. Regan mendekat perlahan, berhenti tepat di belakangnya. "Arum," panggilnya pelan. Arum menoleh. Regan menatarnya lama sebelum berkata dengan suara rendah, "Kau tahu, setiap kali aku hampir menyerah, wajahmu selalu yang muncul pertama di pikiranku. Mungkin itu kenapa aku nggak pernah benar-benar bisa berhenti mencintaimu." Arum terpaku, hatinya berdebar begitu cepat hingga ia harus menarik napas panjang. "Regan, jangan mulai lagi," ujarnya pelan, tapi suaranya goyah. "Aku nggak mulai, aku cuma jujur," jawab Regan tenang. Lah menatap Arum dengan tatapan yang dulu selalu membuatnya sulit berpaling. 4. "Kalau waktu mau ngasih aku kesempatan kedua, aku janji kali ini nggak akan sia-siain." Arum terdiam cukup lama. Hanya suara angin dan tawa Revano yang terdengar di antara mereka. Lalu perlahan, Arum berkata lirih, "Aku nggak janji, Regan. Tapi, aku juga nggak akan lari. Itu bukan, ya, tapi juga bukan, tidak." 5. Kalimat itu saja terasa seperti napas pertama setelah lama tenggelam.
La menatap wajah Arum dalam senja yang semakin padam, merasakan sesuatu hangat menyelinap di dadanya, harapan yang tak lagi samar. Arum berbalik, menunduk memunguti piring-piring plastik, pura-pura sibuk. Tapi Regan tahu, perempuan itu sedang berusaha menyembunyikan rona di pipinya. La tersenyum kecil. "Baiklah, calon pengiring pengantin," katanya sambil melirik Revano yang sedang berlari kecil, "ayo bantu mama beresin semuanya." "Siap, Papa," seru Revano riang. La berlari menghampiri Arum, mengambil gelas kecil dan menaruhnya ke dalam keranjang. Gerak-geriknya ceroboh tapi penuh semangat. Arum tak kuasa menahan senyum melihatnya. Sore itu berakhir dengan sederhana, tanpa pelukan, tanpa janji besar, tapi dengan kehangatan yang lama tak mereka rasakan. Malam harinya, rumah Argantara kembali sunyi. Hanya suara jam di ruang tamu yang berdetak pelan. Revano sudah terlelap di kamar, memeluk boneka beruang pemberian Regan. Arum duduk di kursi dekat jendela, menatap hujan gerimis yang mulai turun. Pikirannya masih berputar pada kejadian di taman tadi, tentang cincin itu, tentang tatapan Regan, tentang ucapan, "Aku nggak akan lari," yang keluar begitu saja tanpa ia pikirkan. La mendesah pelan. "Mengapa aku masih merasa begini?" bisiknya lirih. Ada ketakutan di sana, tapi juga kerinduan. Dua hal yang saling bertabrakan, membuat dadanya sesak. Langkah kaki terdengar dari arah koridor. Arum menoleh. Regan berdiri di ambang pintu, mengenakan sweter abu tua, wajahnya tampak lelah tapi damai. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Arum menegakkan duduknya. "Belum. Revano udah tidur." Regan mengangguk, lalu berjalan mendekat, berhenti di sampingnya. "Kau kedinginan." "Enggak," jawab Arum cepat, meski sebenarnya ia memang sedikit menggigil. Regan tak bicara lagi. La berjalan ke dapur, lalu kembali dengan selimut tipis di tangan, meletakkannya di bahu Arum tanpa banyak bicara. Gerakan kecil itu begitu lembut, membuat Arum terdiam. "Terima kasih," katanya akhirnya. Regan tersenyum samar. "Sudah tugas suami." Mantan suami, maksudku." 2. Ucapan itu membuat Arum spontan menatapnya, lalu tersenyum kecil meski matanya berkaca. "Kamu ini, ya." Hening lagi. Suara hujan mengisi ruang di antara mereka. Regan menatap keluar jendela. "Dulu aku nggak pernah sadar kebahagiaan sesederhana ini bisa berarti sebesar itu. Sekadar duduk bareng kamu, lihat anak kita tidur nyenyak, rasanya kayak semua yang berat hilang." 6. Arum memeluk selimutnya lebih erat. "Kamu berubah banyak, Regan." "Karena aku kehilangan kalian," jawabnya pelan. "Kadang orang baru sadar berharganya sesuatu setelah semua hilang." Arum menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. "Tapi yang hilang gak selalu bisa balik, Regan." Regan menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Mungkin. Tapi kalau ada secuil aja yang bisa diperbaiki, aku akan coba." Kalimat itu menggantung lama di udara, menyisakan perasaan campur aduk di dada Arum. La tak menjawab, tapi hatinya seolah mencatat setiap kata. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai amar, menandakan hari baru. Aroma roti panggang memenuhi udara. Arum bangun lebih dulu, lalu ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Tapi ia tertegun melihat meja sudah penuh dengan makanan. "Papa Regan yang masak," seru Revano bangga dari kursinya. "Aku bantu pecahin telur satu." Arum menatap piring-piring itu, telur dadar, roti panggang, dan susu hangat. La menoleh ke arah Regan yang sedang menata sendok. "Kamu yang masak semua ini?" Regan tersenyum lebar. "Aku belajar dari video semalam. Gagal 3 kali, tapi akhirnya bisa juga." Arum tak bisa menahan tawa kecilnya. "Gagal 3 kali. Yang pertama gosong. Yang kedua asin, yang ketiga baru pas. Kalau ini masih keasinan, aku pasrah." Revano terkekeh keras. "Aku cobain, Ma. Enak kok, cuma asin dikit." Arum menggeleng sambil tersenyum, tapi hatinya hangat.
Pemandangan itu terasa seperti mimpi Regan di dapur. Revano tertawa, dan dirinya di tengah-tengah mereka. Setelah sarapan, Regan mengajak Revano bermain di halaman. Arum duduk di teras sambil mengawasi, menatap bagaimana Regan berlari kecil sambil menggendong anak mereka. Wajahnya berseri, dan tawa Revano mengisi udara seperti musik paling indah. Oma Hartati yang baru keluar dari kamar tersenyum melihat pemandangan itu. Akhirnya rumah ini hidup lagi, katanya pelan, menepuk bahu Arum. Arum menatap Regan dan Revano. Aku nggak tahu sampai kapan ini bertahan, Oma. Tapi aku bahagia lihat mereka begitu. Oma menatapnya lembut. Kadang Tuhan kasih waktu kedua bukan untuk mengulang, tapi untuk memperbaiki. Jangan takut bahagia, nak. Kata-kata itu menghujam lembut di hati Arum. Lata menjawab, hanya mengangguk pelan. Malamnya, sebelum tidur, Revano datang ke kamar Arum dengan wajah mengantuk. 7. Ma, boleh nggak malam ini aku tidur sama papa? Arum tertegun, lalu tersenyum kecil. Boleh, asal kamu nggak ganggu papa istirahat. Revano mengangguk semangat lalu berlari ke kamar Regan. Beberapa menit kemudian, Arum melihat dari celah pintu, anak itu sudah terlelap di pelukan ayahnya, sementara Regan menatapnya dengan ekspresi damai yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Arum berdiri cukup lama di ambang pintu, hatinya berdesir melihat pemandangan itu. Lalu perlahan ia menutup pintu, menahan air mata yang nyaris jatuh. Di dalam kamar, Regan mengecup kening anaknya, lalu menatap cincin di nakas. La memutar benda kecil itu di antara jari-jarinya, lalu tersenyum lirih. Pelan-pelan aja, Rum, bisiknya, seolah berbicara pada udara. Aku nggak butuh jawaban sekarang. Aku cuma mau kamu tahu. Aku masih di sini. Selalu. Dan malam itu, rumah Argantara terasa hangat dengan ketenangan yang sudah lama hilang, ketenangan yang lahir dari cinta yang mulai tumbuh kembali. Bukan karena janji, tapi karena ketulusan yang perlahan menemukan jalannya pulang. 8:53. Pagi itu, aroma kopi dan roti panggang kembali memenuhi rumah Argantara. Cahaya matahari menyelinap lembut melalui tirai jendela, menimpa lantai kayu yang hangat. Arum baru saja menata sarapan ketika langkah kaki kecil Revano terdengar dari arah kamar. Anak itu masih mengucek matanya, rambut ria acak-acakan, tapi senyumnya mereka begitu melihat ibunya. Pagi, Ma, katanya malas-malasan. Pagi juga, sayang, jawab Arum sambil menunduk, membetulkan kerah piyama anaknya. Papa masih tidur. Enggak, Papa udah bangun. Tadi aku lihat Papa di taman, dia ngomong sendiri sambil megang cincin. Arum tertegun. Cincin? Apa dia beli cincin baru lagi? Lia, jawab Revano polos. Kayaknya Papa mau kasih lagi buat Mama. Arum tersenyum tipis. La tahu maksud anak itu. Tapi pagi ini ia memilih tak menanggapinya lebih jauh. Ayo cuci muka dulu, nanti sarapan bareng Mama, katanya sambil menepuk pundak kecil itu. Revano berlari ke kamar mandi, sementara Arum berdiri sejenak menatap ke arah taman. Dari jendela, ia bisa melihat sosok Regan tengah duduk di kursi kayu, tanpa khusyuk memandangi cincin di tangannya. Mata pria itu menatap jauh, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Ada sesuatu di dada Arum yang bergetar, bukan arena keraguan, tapi karena ia tahu Regan benar-benar berubah. Tak ada lagi nada tinggi, tak ada amarah. Hanya kesungguhan yang perlahan-lahan membuat hatinya luluh. La menunduk, menarik napas panjang. Kau benar-benar tak menyerah, ya, Regan. Bisiknya pelan. Setelah sarapan, Regan mengajak Revano ke taman depan. Papa mau ajarin kamu nyiram bunga, mau? Mau, seru Revano antusias. La mengambil selang, tapi begitu air menyembur terlalu deras, anak itu menjerit dan menutup wajahnya. Regan tertawa keras, lalu cepat-cepat mematikan keran. Pelan-pelan, nak, nanti Mama marah kalau taman becek semua, ucapnya sambil mengelap wajah Revano dengan handuk kecil. Tapi seru, Pak.
Jawab Revano dengan tawa lepas. Mama pasti ketawa kalau lihat aku basah. Arum yang sedari tadi memperhatikan dari teras tak kuasa menahan senyum. La melihat dua sosok itu bermain air di bawah matahari pagi, ayah dan anak yang akhirnya bisa tertawa bersama setelah sekian lama terpisah. Dan tanpa sadar, air matanya menetes. Bukan air mata sedih, tapi lega. Regan menoleh dan menangkap tatapan Arum. Tatapan mereka bertemu untuk sesaat lalu Regan mengangkat tangan, melambaikan pada Arum sambil tersenyum. Arum balas melambaikan tangan, dan senyum kecil terbit di wajahnya. Papa, Mama senyum. Mama lihat kita, Pak, kata Revano riang. 9. Regan berjongkok, menatap anaknya. Itu karena kamu bikin Mana bahagia, nak. Revano mengangguk, menatap ayahnya dengan mata polos. Aku mau bikin Mama senyum terus, kayak Papa. Regan tersenyum lembut, lalu memeluk bocah itu erat. Kalau gitu, Papa janji bantu kamu. Menjelang siang, Oma Hartati memanggil semua ke ruang keluarga. Ada yang mau Oma bilang, katanya sambil menyesap teh hangat dia. 3 minggu lagi ulang tahun Oma. Aku mau perayaan kecil, tapi aku ingin keluarga lengkap hadir. Termasuk kalian bertiga. Revano langsung bersorak. Berarti aku boleh pakai jas lagi, ya Oma? Tentu, sayang. Jawab Oma sambil mencubit pipinya. Tapi yang paling penting, semua harus bahagia. Termasuk Mama dan Papa kamu. Arum terdiam, sedikit salah tingkah. Tapi Regan cepat menimpali dengan nada tenang, kami pasti datang, Oma. Bertiga. Oma tersenyum puas. Bagus. Mungkin saat itu, ada hal yang ingin kau bicarakan dengan semua keluarga, Regan. Nada suaranya penuh makna. Arum sempat melirik Regan curiga, tapi pria itu hanya tersenyum tipis tanpa menjelaskan apapun. 10.54. Arum dan Regan tiba lebih dulu di butik perhiasan mewah itu. Suasananya tenang, dengan alunan musik lembut dan cahaya lampu kristal yang berpendar hangat di seluruh ruangan. Arum tampak sedikit ragu saat pertama kali melangkah masuk, tapi Regan menggenggam tangannya dengan lembut. Tenang aja, katanya dengan senyum kecil. Kita cuma mau cari hadiah buat Oma. Nggak usah tegang begitu. Arum menatap sekilas genggaman tangan itu, lalu menarik pelan tangannya sambil berdeham kecil. Aku nggak tegang. Aku cuma nggak biasa datang ke tempat seperti ini lagi. Regan tersenyum tipis. Dulu kamu yang paling suka pilihkan hadiah buat Oma, ingat nggak? Aku selalu bingung harus pilih yang mana, dan kamu selalu tahu selera beliau. Arum menunduk, bibirnya sedikit melengkung. Itu dulu, Regan. Dan aku harap sekarang bisa jadi lagi, jawab Regan lirih, tapi cukup membuat Arum mendongak, menatapnya sekilas sebelum berpura-pura sibuk melihat etalase perhiasan. Mereka berdua mulai melihat-lihat kalung mutiara dan gelang berlian. Arum tampak fokus memilih sesuatu yang sederhana namun elegan, sedangkan Regan lebih sering memperhatikan wajah Arum diam-diam daripada perhiasan di depannya. Beberapa menit kemudian, ponsel Regan bergetar. La melihat sekilas layarnya, lalu berkata pelan. Aku keluar sebentar, ya. Ada telepon dari rumah sakit. Arum mengangguk. Lia, aku lanjut lihat-lihat dulu. Regan beranjak keluar butik, meninggalkan Arum yang kini berdiri di depan etalase kalung mutiara putih pilihan yang ia rasa cocok untuk Oma Hartati. Namun tak lama kemudian, suara seseorang memanggil pelan namanya dari arah belakang. Arum. Arum menoleh spontan, tubuhnya menegang saat melihat siapa yang berdiri di sana. Elion. Suaranya datar, tapi sorot matanya jelas menunjukkan keterkejutan dan ketidaksenangan. Elion, adik tiri Regan yang sudah diusir dari rumah Argantara beberapa waktu lalu, tampak rapi dengan jas abu-abu dan senyum percaya diri yang khas. Namun di balik itu, ada kilatan kagum yang sulit disembunyikan di matanya. Lama nggak lihat kamu. Aku hampir nggak kenal, kamu makin cantik aja sekarang. Arum menghela napas, mencoba mengabaikan. La menunduk, pura-pura memeriksa gelang di etalase lain.
Permisi, aku lagi pilih hadiah. Jangan ganggu. Tunggu dulu, aku cuma mau ngobrol sebentar, ucap Elion cepat, melangkah sedikit lebih dekat. Kamu kelihatan beda sekarang, Rum. Lebih dewasa, lebih berwibawa. Aku dengar kamu tinggal lagi di rumah itu. Apa Regan benar-benar berhasil bujuk kamu balik? 11. Arum menegakkan tubuhnya, matanya tajam menatap Elion. Itu bukan urusanmu. Elion tersenyum miring. Masih dingin seperti dulu, ya. Tapi aku tahu kamu pasti kembali karena anak itu. Nggak mungkin karena Regan, kan? Arum melangkah pergi, tapi Elion dengan lancang menyentuh punggungnya, menahan langkahnya dengan sentuhan yang membuat darah Arum langsung mendidih. La menoleh tajam, wajahnya memerah bukan karena malu, tapi marah. Tolong jaga tanganmu. Seru Arum keras, dan dalam sepersekian detik, tamparan keras mendarat di pipi Elion. Suara itu menggema di butik, membuat beberapa pengunjung lain menoleh kaget. Seorang pramuniaga refleks menutup mulut, sementara penjaga butik mendekat dengan cemas. Elion menatap Arum dengan mata melebar, pipinya memerah bekas tamparan. Kamu gila, aku cuma... Cukup, potong Arum dengan suara bergetar menahan amarah. Jangan pernah lagi menyentuh aku, apalagi bicara tentang keluargaku. Kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya? Semua mata kini tertuju pada mereka, suasana jadi tegang. Dan di detik itulah, suara langkah berat terdengar dari arah pintu. Arum. Arum menoleh cepat dan di sana, berdiri Regan dengan ekspresi yang langsung berubah gelap saat melihat Elion. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras, dan bola matanya menyala oleh amarah yang ditahan. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Regan berat, dingin. Elion berusaha menenangkan diri, mencoba tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Tenang, Kak. Aku cuma ngobrol sama Arum. Nggak usah lebay. Tapi Regan sudah melangkah cepat mendekat, tangan kanannya mengepal kuat. Ngobrol, aku lihat bekas tamparan di pipimu. Apa yang kamu lakukan sampai dia harus ngelakuin itu? Hah? Elion mundur selangkah. Kau salah paham. Namun Regan tak memberi kesempatan. La menarik kerah jas Elion dan menatapnya tajam, suaranya rendah tapi menusuk. Kau pikir aku nggak tahu tabiat Ramu? Kau udah keterlaluan dari dulu, dan sekarang kau berani ganggu istriku di tempat umum. Lepaskan aku, Regan. Ini tempat umum. Bentak Elion, berusaha menepis tangan kakak tirinya. Arum segera maju, mencoba menenangkan. Regan, tolong jangan di sini. Orang-orang melihat. Namun Regan tidak langsung melepaskan. Nafasnya berat, matanya merah menahan luapan emosi. La menatap adik tirinya dengan nada ancaman. 12. Kali ini aku masih bisa tahan. Tapi kalau aku dengar kamu ganggu Arum lagi, demi Tuhan, aku sendiri yang bakal pastikan kamu nggak akan bisa jalan bebas di kota ini. Elion menatap balik, wajahnya campuran antara malu, marah, dan ketakutan. La akhirnya melepaskan diri, menepis kasar tangan Regan. Kau pikir kau bisa lindungi dia selamanya? Hah? Jangan sombong, Regan. Dunia nggak sesempit itu. Regan melangkah maju lagi, tapi Arum cepat menahan lengannya, menggenggam kuat agar pria itu berhenti. Sudah, Regan. Jangan buat Oma kecewa lagi, tolong. Kata Oma itu membuat Regan menahan diri. Nafasnya masih memburu, tapi perlahan genggamannya mengendur. La menatap Arum lama lalu mengalihkan pandangan ke Elion. Pergi dari sini. Elion mendengus, tapi akhirnya berbalik, meninggalkan butik dengan wajah merah padam. Suasana hening beberapa detik. Arum menunduk, berusaha mengatur napasnya yang tak beraturan. La masih bisa merasakan sisa gemetar di tangannya. Sementara Regan berdiri di sampingnya, masih menatap ke arah pintu yang baru saja ditutup Elion. Arum membuka suara lebih dulu. Aku nggak apa-apa, katanya pelan. Regan menoleh, menatap wajah Arum yang pucat. Kau yakin dia nggak nyakitin kamu? Dia cuma lancang.
Tapi aku bisa jaga diri, jawab Arum singkat. Lalu melangkah pergi ke arah kasir, berusaha mengakhiri pembicaraan. Tapi Regan menatapnya lama, masih dengan rahang mengeras dan mata yang penuh api. Dalam hati, Regan tahu tak ada hal yang lebih membuat darahnya mendidih selain melihat seseorang menyentuh Arum dengan cara yang tidak pantas. 13:55. Mereka meninggalkan butik itu dalam diam. Hanya suara langkah kaki dan dengus napas Regan yang terdengar jelas di sepanjang koridor pusat perbelanjaan. Arum berjalan sedikit di belakang, matanya menatap lantai, menahan perasaan tak nyaman yang masih tersisa setelah insiden barusan. Begitu tiba di parkiran, Regan membuka pintu mobil dengan kasar. "Masuk," ucapnya pendek. Nada suaranya dingin, tapi Arum tahu itu bukan karena marah padanya melainkan karena masih menahan emosi terhadap Elion. "Lah masuk," tanpa berkata apapun. Regan menutup pintu dengan agak keras, lalu masuk dari sisi pengemudi. Beberapa saat, tak ada satupun dari mereka yang bicara. Hanya suara mesin mobil yang menyala pelan dan dentingan hujan rintik-rintik di atap parkiran. Regan menggenggam setir dengan kedua tangannya. Buku-buku jarinya menegang, dan raharengnya masih mengeras. Arum menatapnya sekilas. "Kamu masih marah?" Regan tidak langsung menjawab. Lah menatap lurus ke depan, suaranya akhirnya keluar rendah, berat. "Kamu tahu nggak, Arum? Aku benar-benar nyaris kehilangan kendali tadi. Kalau kamu nggak nahan aku nggak tahu apa yang bakal terjadi sama dia." Arum menghela napas pelan. "Aku tahu. Tapi aku nggak mau kamu menyesal karena sesuatu yang nggak perlu. Elion memang salah, tapi kalau kamu sampai memukulnya di depan umum, itu cuma akan bikin masalah makin besar." Regan akhirnya menoleh. Matanya masih tajam, tapi kini di balik itu ada kekhawatiran. "Kau gemetar waktu aku datang tadi." "Aku lihat, Arum. Kau takut." Arum menunduk. "Aku bukan takut, cuma marah dan kaget aja. Aku pikir dia nggak akan seberani itu." Regan menyandarkan punggung ke jok, menatap langit-langit mobil. Elion selalu seperti itu. Sok manis di depan orang, tapi busuk di belakang. Dulu aku udah peringatkan dia buat nggak muncul lagi di hidupku. Tapi rupanya dia nggak pernah belajar. Hening sejenak. Arum menggenggam jemainya sendiri, lalu berkata pelan, "Aku nggak apa-apa, Regan. Aku janji. Kamu nggak perlu terlalu khawatir." Regan memandangnya lama. Tatapan itu lembut, tapi penuh perasaan yang menumpuk selama bertahun-tahun. "Kamu bilang nggak perlu khawatir. Tapi gimana aku bisa tenang, kalau setiap kali sesuatu terjadi, orang yang paling aku takut kehilangan selalu kamu." Arum tersentak kecil, tak siap mendengar kalimat itu. Regan menatapnya serius, lalu melanjutkan dengan suara yang nyaris bergetar, "Aku udah kehilangan kamu sekali, Arum. Dan itu cukup bikin hidupku berantakan. Aku nggak mau ngalamin itu lagi." Arum menelan ludah. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya antara rasa haru, takut, dan perasaan yang sulit ia namai. Lah menatap keluar jendela, melihat hujan yang mulai menebal. 14. "Regan, jangan ngomong kayak gitu." Regan mencondongkan tubuh sedikit, nadanya lebih lembut. "Aku serius. Aku tahu aku banyak salah. Tapi kali ini, aku mau jadi orang yang bisa jaga kamu. Aku mau kamu merasa aman gak cuma karena aku marah waktu kamu disakiti, tapi karena aku benar-benar mau melindungi kamu." Arum masih diam. Matanya mulai basah, tapi ia menahannya. "Aku nggak tahu harus ngomong apa." Regan tersenyum tipis, getir. "Kamu nggak perlu ngomong apa-apa. Aku cuma butuhkanmu tahu." Mereka kembali diam. Hanya hujan yang berbicara, mengetuk kaca mobil seolah ikut menyaksikan ketegangan di antara dua hati yang belum selesai dengan masa lalu. Setelah beberapa menit, Arum pelan berkata, "Kita ke rumah Oma sekarang." "Dia pasti nunggu." Regan mengangguk, menyalakan mesin mobil. Mobil meluncur keluar dari parkiran. Jalanan mulai licin,
Tapi keheningan di dalam mobil masih terasa hangat, meski tak ada kata cinta terucap. Sesekali, Regan melirik ke arah Arum yang menatap keluar jendela dengan wajah sendu. Lah tahu Arum berusaha kuat. Tapi di balik semua itu, Regan bisa merasakan sesuatu bahwa perlahan, dinding dingin di hati perempuan itu mulai retak sedikit demi sedikit. Dan ia berjanji dalam hati, kali ini, ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaikinya. Begitu mobil memasuki halaman besar kediaman keluarga Argantara, suasana tampak jauh lebih hangat dari yang mereka tinggalkan di pusat perbelanjaan tadi. Lampu-lampu taman sudah menyala, menerangi pohon mangga tua di sudut halaman yang dipasangi hiasan pita warna emas dan putih. Dari dalam rumah, terdengar tawa dan suara musik lembut suasana ulang tahun Oma Hartati yang dipersiapkan sederhana namun penuh kehangatan. Begitu pintu mobil dibuka, Revano langsung berlari kecil keluar, wajahnya berseri-seri. "Mama, Papa, lihat, ada balon banyak banget," serunya dengan mata berbinar. Regan menunduk sedikit sambil tersenyum melihat anaknya yang tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. "Pelan-pelan, Nak. Jangan sampai jatuh," ucapnya lembut, sementara Arum ikut tersenyum kecil melihat antusiasme putranya. Begitu masuk ke ruang tamu, Revano langsung menghampiri Oma Hartati yang duduk di kursi dengan selendang tebal di pundaknya. "Oma Bunyut, selamat ulang tahun," serunya sambil memeluk sang nenek buyut erat. Tawa kecil keluar dari bibir wanita tua itu. "Aduh, cucu Oma yang paling ganteng, makasih ya, sayang," balasnya sambil mencubit lembut pipi Revano. "Oma senang banget kamu datang. Hadiahnya mana, nih?" Revano segera menoleh ke arah Arum dan Regan. "Papa, Mama, hadiahnya boleh aku kasih, kan?" Regan mengangguk sambil menyerahkan kotak kecil berbungkus kertas warna pastel. "Elni buat Oma, Van. Kamu yang kasih ya." Bocah itu menerima dengan hati-hati, lalu menyodorkannya kepada Hartati. "Ini buat Oma Bunyut," katanya Mama yang pilih. Oma Hartati tertawa senang. "Wah, pasti cantik banget nih kalau Mama Arum yang pilih." Lah membuka perlahan. 15. Bungkusnya sebuah bros perak dengan bentuk bunga melati, sederhana namun elegan. "Aduh, ini cantik sekali, Nak. Oma suka banget." Arum tersenyum lembut. "Syukurlah kalau Oma suka, semoga sehat terus ya, Oma." "Terima kasih, Rum," jawab Hartati, lalu menatap Regan. "Dan kamu, Nak, terima kasih sudah bawain mereka datang. Rasanya rumah ini hidup lagi kalau kalian bertiga di sini." Regan menunduk sopan. "Justru saya yang berterima kasih, Oma. Bisa lihat semua orang tersenyum hari ini, rasanya saya bersyukur sekali." Hartati menatapnya lama, kemudian tersenyum penuh arti. "Syukuri selagi kamu masih punya waktu memperbaiki apa yang dulu sempat salah, Nak. Tuhan itu baik." Regan hanya diam, tapi sorot matanya melembut. Di sisi lain, Arum menunduk, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Ucapan sederhana dari Ona seperti menamparkan sisi hatinya yang masih ragu untuk percaya penuh. Revano sendiri tampak bahagia tanpa beban. Lah sibuk bermain di dekat kue ulang tahun bersama sepupu-sepupu kecilnya, tertawa lepas tanpa menyadari bahwa kedua orang tuanya masih terperangkap dalam pergulatan batin masing-masing. Suasana hangat terasa hingga malam menjelang. Musik lembut mengalun, para keluarga duduk mengelilingi meja makan besar, menikmati hidangan sambil bercakap ringan. Sesekali, Hartati menggoda Arum dan Regan. "Lihat tuh, kalian berdua cocok banget duduk berdampingan begini," ujar sang nenek sambil tertawa kecil. "Kapan Oma boleh potong kue buat pernikahan kalian lagi?" Wajah Arum langsung bersemu, sementara Regan hanya tersenyum menahan diri. "Pelan-pelan aja ya, Oma. Biar semua berjalan sesuai waktu," katanya dengan nada lembut, tapi tatapannya pada Arum begitu dalam. Arum berpura-pura sibuk dengan piringnya, tapi dari cara ia menggigit bibir bawah, tampak jelas kalau jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Setelah acara usai dan para tamu mulai berpamitan,
Revano masih saja sibuk berlari-lari di taman, mengejar kunang-kunang kecil yang berterbangan. Arum menatap anaknya dari teras, lalu berkata pelan, dia senang sekali malam ini. Regan berdiri di sampingnya, menyelipkan tangan ke saku. Dia pantas bahagia, Rum. Dan aku mau dia nggak cuma bahagia malam ini, tapi setiap hari. Arum menoleh sedikit, menatapnya dari samping. Kamu yakin bisa? Tanyanya pelan. Regan mengangguk. Aku yakin, selama kamu masih di sini. Hening sejenak. Arum tak menjawab, tapi matanya melembut, seolah kata-kata Regan berhasil menembus benteng kecil di hatinya. Dari kejauhan, suara tawa Revano memecah kesunyian. Bocah itu berlari kembali ke arah mereka, membawa kunang-kunang di dalam toples kecil. Lihat, Pak, Ma, aku dapat cahaya buat kita, katanya riang. Arum berjongkok, tersenyum sambil membelai kepala anaknya. Cahaya buat kita, iya. 16. Lia, jawab Revano cepat. Biar mama sama papa nggak pernah gelap lagi. Regan terdiam. Kata-kata polos itu menamparnya dengan cara paling lembut karena dari mulut kecil itulah, ia merasa seperti diberi kesempatan kedua yang nyata. La berlutut, merangkul anak dan perempuan di depannya dalam satu pelukan kecil yang hangat. Terima kasih, Van, bisiknya, suaranya bergetar. Papa janji, mulai sekarang kita nggak akan gelap lagi. Arum hanya diam, tapi air matanya jatuh pelan. La tidak tahu apakah Regan benar-benar bisa menepati janjinya, tapi malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia tidak merasa takut untuk percaya sedikit saja. 17.56. Keesokan paginya, suasana rumah Argantara masih tenang. Cahaya matahari menembus tirai ruang makan, memantulkan warna keemasan di meja marmer tempat Arum dan Revano sedang sarapan. Sementara itu, Regan sudah berpakaian rapi dengan setelan abu gelap dan dasi biru tua aura seorang pemimpin yang mulai kembali pada tempatnya. Papa kerja lagi? Tanya Revano sambil mengunyah roti oles coklatnya. Regan tersenyum, menunduk sedikit dan mengusap kepala anaknya. Lia, Papa harus ke kantor hari ini. Tapi nanti sore Papa pulang cepat, janji. Beneran? Ya, beneran. Nanti kita makan malam bareng Mama, setuju? Revano mengangguk semangat. Setuju. Arum menatap keduanya dengan senyum samar. Di matanya, ada rasa lega sekaligus waspada. Ia tahu, kembali ke perusahaan berarti kembali menghadapi dunia lama Regan, dunia yang dulu sering membuat mereka saling menjauh. Jangan terlalu dipaksa, kamu belum benar-benar pulih, katanya lembut sambil menuang kopi ke cangkir Regan. Regan menerima dengan anggukan kecil. Aku tahu, tapi sudah waktunya aku ngurus semua lagi. Terlalu lama aku biarin mereka seenaknya. Nada suaranya tenang, tapi sorot matanya tajam menandakan ia tahu sesuatu yang ingin segera ia luruskan. Begitu mobil hitamnya memasuki halaman besar kantor pusat Argantara Group, semua karyawan yang melihat langsung menunduk hormat. Sudah hampir 3 bulan Regan absen dari jabatan presiden direktur, dan selama itu, kursi kepemimpinan diisi oleh salah satu komisaris senior ayah kandungnya sendiri, Tuan Wiratma Argantara. Langkah Regan terdengar mantap ketika memasuki lobi. Senyum sopan tersungging di wajah para staf, tapi udara seolah menegang begitu ia melangkah ke ruang rapat di lantai atas. Tuan Wiratma sudah menunggu di sana. Pria parubaya itu berdiri dengan postur tegak, mengenakan jas hitam dan kemeja putih tanpa dasi, matanya tajam menatap anak sulungnya. Kau akhirnya datang juga, ucapnya tanpa basa-basi. Suaranya dalam dan berat. Regan hanya menjawab singkat, saya harus datang, ayah. Banyak hal yang perlu diluruskan. Wiratma menatapnya lama sebelum duduk. Kalau yang kau maksud soal posisi dan saham, semua sudah saya urus. Kau terlalu lama meninggalkan tanggung jawab, Regan. Regan menarik kursi dan duduk berhadapan dengannya. Tanggung jawab saya, iya. Tapi bukan berarti ayah berhak menghapus nama saya dari struktur utama. Senyum sinis tersungging di wajah Wiratma.
Kau pikir perusahaan ini bertahan karena siapa selama kau terbaring? 18. Sakit. Karena nama besar keluarga Argantara. Tidak, Regan. Karena kerja keras orang-orang yang masih berdiri di sini termasuk aku. Dan karena orang-orang itu percaya pada nama Argantara, bukan pada kepentingan pribadi, balas Regan tegas. Saya tidak pernah keberatan ayah mengambil alih sementara, tapi yang saya tidak bisa terima adalah laporan keuangan menunjukkan ayah menghapus seluruh saham atas nama Tuan Argantara. Ruangan seketika hening. Nama itu sudah tidak relevan, ujar Wiratma datar. Perusahaan ini berdiri karena uang keluarga besar, bukan karena satu orang. Regan mengepalkan tangan di bawah meja. Ayah tidak berhak bicara begitu. Tuan Argantara adalah pendiri, pemilik utama, sekaligus orang yang membuat perusahaan ini berdiri di atas kepercayaan, bukan keserakahan. Wiratma menatap dingin. Dan dia juga orang yang membuat aku harus bekerja 2 kali lipat untuk menutup utangnya dulu. Jangan terlalu memuliakan dia, Regan. Darah yang mengalir di tubuhmu setengah milikku, bukan miliknya. Regan berdiri perlahan, nadanya menurun tapi penuh tekanan. Justru karena itu, ayah. Karena saya setengah darah ayah, saya paham betul sifat serakah itu datang dari mana. Tapi saya juga separuh darah dari keluarga Argantara yang membangun segalanya dengan harga diri. Dan saya tidak akan biarkan ayah menjatuhkan nama itu hanya demi keuntungan pribadi. Nada langkahnya berat, tapi tegas. La mengambil map dari tas kerjanya dan meletakkannya di meja. Ini bukti legal bahwa saham atas nama Tuan Argantara masih sah menurut undang-undang. Saya sudah minta tim hukum verifikasi semua data. Dan mulai hari ini, kepemilikan itu akan saya kembalikan ke tempatnya. Wiratma membeku di tempat. Kau melawanku, Regan. Regan menatapnya lurus. Saya tidak melawan, ayah. Saya hanya menegakkan yang benar. Dan apa kau pikir karyawan akan memihakmu? Setelah semua rumor tentang keluargamu, tentang istrimu, tentang anak yang... Cukup. Potong Regan. Suaranya membentak hingga gema di dinding kaca bergetar. Jangan bawa Arum dan Revano dalam urusan ini. Kalau ayah masih punya sedikit rasa hormat, jangan seret mereka ke dalam permainan ayah. Wiratma mendengus kasar. Kau berubah. Dulu kau begitu patuh. Regan menghela napas panjang. Dulu saya takut kehilangan ayah. Sekarang saya takut kehilangan jati diri saya sendiri. La berdiri, merapikan jasnya, lalu menatap lurus ayahnya. Dan ayah tahu, saya tidak akan biarkan warisan keluarga ini berubah jadi alat keserakahan siapapun. La berbalik, melangkah keluar dari ruang rapat tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup, Wiratma menatap kursi kosong di depannya, wajahnya menegang antara marah dan bangga yang terselubung. Kau benar-benar anakku, gumamnya lirih, sebelum mengepalkan tangan dan menghantam meja perlahan. 19. Sementara itu, di rumah, Arum menatap ponselnya gelisah. La menerima pesan singkat dari Regan, jangan khawatir. Semua baik-baik saja. Aku akan pulang cepat. Namun entah kenapa, firasatnya tidak sebaik itu. La menatap keluar jendela, di mana Revano sedang bermain dengan Oma Hartati. Angin berhembus lembut, tapi hati Arum justru berdebar cepat. Seolah ada sesuatu yang akan berubah lagi. Sore harinya, matahari mulai tenggelam di balik pepohonan besar halaman rumah Argantara. Udara terasa lembab, dan suasana di ruang tamu sunyi hanya terdengar suara jarum jam berdetak pelan. Arum duduk di kursi rotan dekat jendela, sesekali menatap ke arah jalan depan rumah, menunggu mobil hitam yang belum juga terlihat. Sudah hampir pukul 6 sore, tapi Regan belum juga pulang. Padahal tadi pagi dia berjanji akan pulang lebih cepat. Arum menegakkan tubuhnya saat mendengar suara mesin mobil berhenti di depan pagar. La segera berdiri, dan sesaat kemudian, pintu rumah terbuka. Regan masuk dengan wajah yang sulit ditebak, setengah lelah, setengah penuh bara. Jasnya tampak sedikit kusut, dasinya longgar,
dan sorot matanya menusuk namun kosong. Sudah pulang. Arum menyambut hati-hati, mencoba menebak suasana hati pria itu. Regan hanya mengangguk kecil, lalu melepaskan jasnya dan meletakkannya di sandaran sofa. La tidak langsung duduk. Sebaliknya, ia berdiri mematung, pandangannya menerawang ke arah dinding. Bagaimana di kantor? Tanya Arum lagi, kali ini lebih pelan. Regan mengembuskan napas panjang. Berantakan, jawabnya singkat. Arum mendekat sedikit. Maksudmu? Dia, Regan berhenti sejenak, rahangnya mengeras, ayah. Dia masih mencoba menghapus semua yang berhubungan dengan keluarga Argantara. Termasuk nama kakek di akta perusahaan. Arum terdiam. La tahu betapa besar arti nama Argantara bagi Regan. Itu bukan sekadar warisan bisnis melainkan warisan kehormatan dari mendiang ibunya yang dulu membangun perusahaan bersama kakek Regan sebelum meninggal. Dia menuduh kakek ngutang besar, bilang semua aset ini berdiri dari uang keluarga besarnya, lanjut Regan lirih. Dia pikir aku akan diam. Dan kamu? Arum bertanya hati-hati. Aku lawan, jawab Regan datar, tapi suaranya bergetar. Aku tunjukkan bukti. Aku balikin kepemilikan saham ke nama kakek. Aku tahu dia marah besar. Tapi aku nggak peduli lagi. Arum memandangi wajah Regan lama. Jadi ini soal harga diri. 20. Regan menatapnya, matanya mulai memerah. Bukan cuma itu, Rum. Ini soal siapa aku. Selama ini aku hidup di antara dua nama besar tapi cuma satu yang ajarin aku arti kerja keras dan kehormatan. Dan itu bukan dari dia. Hening mengisi udara beberapa detik. Arum tahu, di balik nada dingin itu, Regan sedang menahan banyak luka. La ingin memeluknya, tapi masih ada jarak di antara mereka, jarak yang belum benar-benar hilang. Regan. Arum akhirnya berkata, kamu boleh marah, tapi jangan biarkan amarahmu bikin kamu kehilangan arah lagi. Jangan ulangi masa lalu. Regan menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan duduk di sofa. La menunduk, menelungkupkan wajah di telapak tangannya. Aku tahu. Tapi kadang aku nggak ngerti kenapa semua yang aku lakukan buat benar, selalu berujung berantakan. Arum ikut duduk di seberang, bersuara lembut, karena kamu terlalu berjuang sendirian. Kamu pikir kamu bisa hadapi semuanya tanpa siapapun, padahal kamu cuma manusia. Regan mengangkat kepala, menatap Arum lama. Kalau aku minta kamu di sisiku lagi, bukan cuma untuk Revano, tapi karena aku butuh kamu, kamu masih akan nolak. Arum terdiam. Kata-kata itu datang terlalu cepat, terlalu jujur. La menunduk, menggigit bibir bawahnya. Aku belum siap jawab itu, Regan. Regan mengangguk pelan, tanpa memaksa. Baik, aku tunggu. Mereka sama-sama diam sesaat. Suara tawa kecil tiba-tiba terdengar dari arah tangga. Revano muncul sambil memeluk boneka dinosaurusnya, wajahnya ceria. Papa udah pulang. Serunya riang. Regan segera berdiri, wajah kerasnya melunak seketika. Lia, Papa udah pulang. Sini. Revano berlari kecil dan memeluk kaki ayahnya. Papa capek. Regan mengusap kepala anak Ria lembut. Capeknya hilang kalau lihat kamu. Arum memperhatikan dari jauh, hatinya sedikit bergetar. Momen itu terasa begitu hangat dan tulus, sesuatu yang dulu sering ia rindukan. Papa besok nggak usah kerja lagi ya, main sama aku aja, pinta Revano polos. Regan tersenyum. Kalau Papa nggak kerja, nanti siapa yang beliin kamu mainan? Revano terdiam sejenak, lalu tertawa. Oh iya, Papa kerja aja deh tapi cepat pulang. Janji. Regan tertawa kecil dan mengangguk. Janji. Malam itu, suasana rumah Argantara kembali hangat. Arum menyiapkan makan malam sederhana, sementara Regan dan Revano bermain di ruang tengah. Sesekali tawa bocah itu menggema, menciptakan rasa damai yang sudah lama hilang. Namun di dalam hati Arum, masih ada kegelisahan yang belum padam, terutama ketika ia melihat Regan yang 21.
berusaha keras menutupi kekalutan batinnya. Setelah makan malam, saat Revano sudah tertidur, Arum keluar ke balkon lantai 2. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Tak lama, Regan muncul dari balik pintu kaca, masih mengenakan kemeja tapi tanpa dasi. "Masih belum tidur?" tanyanya pelan. Arum menggeleng. "Belum ngantuk." Regan mendekat, berdiri di sampingnya. "Kamu tahu, setiap kali aku nyerah di kantor tadi, yang aku pikir cuma ini rumah ini. Kamu, Revano. Oma, itu alasan aku balik." Arum menatapnya dari sudut mata. "Dan sekarang kamu udah balik. Tapi hati kamu masih di sana, di medan perang itu." Regan tersenyum samar. "Mungkin. Tapi kali ini, aku tahu untuk siapa aku berjuang." Arum tak menjawab. La menatap langit malam yang bertabur bintang. Regan ikut menatap arah yang sama, lalu berkata lirih, "Rum. Kalau nanti semua ini selesai, aku cuma mau satu hal." "Apa?" "Bisa duduk kayak gini tiap malam, tanpa beban, tanpa rasa bersalah, cuma sama kamu dan Revano." Arum terdiam. La tahu, dalam kalimat sederhana itu tersimpan harapan besar, harapan yang perlahan mulai ia rasakan juga, meski belum berani mengakuinya. Malam itu, mereka berdua hanya berdiri dalam diam, di bawah langit luas yang seolah jadi saksi, cinta lama mereka belum mati, hanya menunggu waktu untuk tumbuh kembali. 22:57 Pagi itu suasana di depan gedung perusahaan Pratama Group jauh lebih ramai dari biasanya. Deretan mobil mewah terparkir di sepanjang jalan, kamera media berjejer, dan suara bisik-bisik wartawan memenuhi udara. Di tengah kerumunan itu, muncul sosok Nol Mahartati Argantara, wanita tua dengan rambut perak yang disanggul rapi, langkahnya tegap meski usianya tak lagi muda. Di sampingnya, sekretaris perusahaan memegang map berisi dokumen tebal berkas yang akan mengubah banyak hal pagi itu. Sorot kamera langsung menyorot tajam ketika Oma berdiri di podium yang disiapkan di halaman utama. Senyum tipis menghiasi wajahnya, namun matanya menyimpan ketegasan yang bahkan mampu membuat banyak direktur muda menunduk. "Selamat pagi," suaranya tenang tapi tegas. "Saya, Hartati Argantara, selaku pemegang saham mayoritas dari perusahaan keluarga Argantara, ingin menegaskan sesuatu kepada publik dan seluruh media yang hadir di sini." Beberapa wartawan segera menyiapkan mikrofon, kamera menyorot lebih dekat. "Saya menyatakan dengan resmi," lanjutnya, "bahwa mulai hari ini, keluarga Argantara tidak lagi memiliki keterlibatan, baik kepemilikan saham maupun kerjasama bisnis, dengan Pratama Group." Suara gemuruh langsung terdengar dari arah kerumunan. Wartawan berebut mencatat, beberapa bahkan berseru menanyakan alasan keputusan itu. Oma Hartati tetap berdiri tegak. "Kami menarik seluruh kepemilikan, nama, dan identitas kami dari perusahaan tersebut. Semua proses hukum sudah selesai. Tidak ada lagi hubungan apapun antara nama Argantara dan Pratama Group." Di antara kerumunan, Maya, ibu tiri Regan sekaligus istri kedua Tuan Wiratma, berdiri dengan wajah pucat dan rahang menegang. La tidak menyangka Oma Hartati akan datang sendiri untuk membuat pernyataan publik seperti ini. Saat wartawan mulai menyerbu dengan pertanyaan, Maya akhirnya maju, menahan emosi. "Bu Hartati, apa ibu tidak sadar, keputusan ini akan menjatuhkan reputasi perusahaan? Dan bagaimana dengan saya? Saya ini istri sah Tuan Wiratma. Saya bagian dari keluarga itu." Oma Hartati menoleh perlahan, tatapannya tajam dan menusuk seperti bilah pisau halus. "Nyonya Maya," katanya dingin, "Anda menikah dengan Wiratama, bukan dengan keluarga Argantara. Dan pernikahan Anda tidak memberi Anda hak sedikit pun atas nama ini. Anda tahu itu. Perusahaan ini milik Elion, bukan Anda. Terserah saya mau memutuskan kapan kerja samanya." Maya terperanjat, tapi masih berusaha tersenyum kaku. "Tapi semua yang saya lakukan selama ini saya ikut membangun, ikut mengurus, saya ikut menikmati hasil dari kerja keras orang lain," potong Oma datar.
Anda pikir saya tidak tahu alasan sebenarnya Anda menikah dengan Wiratma? Semua orang di ruangan ini tahu. Anda datang untuk harta, bukan keluarga. Kerumunan wartawan langsung bergemuruh. Suara kamera bergantian menyalak, kilatan lampu memantul di wajah Maya yang kini mulai memerah karena malu. Tepat di belakangnya, Elion, putra Maya sekaligus adik tiri Regan, berdiri dengan ekspresi geram. Tangannya mengepal, napasnya berat. La maju satu langkah dan berteriak, "Jangan hina ibu saya seperti itu. Dia berhak atas 23 bagiannya. Kami keluarga juga."